Hukum menjilati pelumas istri. Boleh karena itu suci, tidak najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Ma'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Ma'alim Center yang menanyakan perihal bagaimanakah hukumnya seorang suami yang menjilati anunya istri, sedangkan anunya istri itu sudah keluar pelumasnya yang disebut rutubatul farji. Apakah boleh seorang suami menjilati anunya istri yang sudah keluar cairannya itu? Sudah berkali-kali kami jelaskan bahwa rutubatul farji, pelumas kemaluan wanita itu hukumnya suci, tidak najis. Ini menurut jumhur ulama. Jumhur artinya adalah mayoritas ulama. Hukumnya suci, tidak seperti kencing. Kalau kencing itu kotoran, ya. Kalau berak apalagi. Jadi kalau kencing itu adalah kotoran sisa makanan, maka hukumnya najis. Sedangkan rutubatul farji tidak. Rutubatul farji atau pelumas kemaluan wanita itu tidak najis alias suci. Mengapa rutubatul farji itu suci? Karena rutubatul farji itu tidak terbuat dari sisa-sisa makanan, tidak terbuat dari sisa-sisa minuman, tapi terbuat dari saripati. Ingat, saripati makanan. Bedakan antara sisa-sisa makanan dengan saripati makanan. Sperma itu terproduksi atau terbuat dari saripati makanan. Sama dengan rutubatul farji, terbuat atau terproduksi dari saripati makanan, bukan dari sisa-sisa makanan dan minuman, tidak. Sehingga menurut jumhur ulama, hukumnya rutubatul farji sama dengan hukumnya mani, yaitu sama-sama suci. Jadi keduanya suci. Sehingga apabila sang suami menjilati anunya istrinya, sedangkan anu istrinya sudah keluar rutubatul farji, maka hukumnya boleh saja, karena rutubatul farji itu hukumnya suci, tidak najis. Kemudian nih, ada yang bertanya, bahkan menyanggah, memprotes, iskal begitu. Katanya begini, kan lidah mulut sang suami itu dipakai untuk berzikir, dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah. Lah kok dipakai untuk menjilati kemaluan istri, dipakai untuk menjilati rutubatul farjinya sang istri atau kemaluan istri. Ini kan sangat menjijikkan. Lah, kalau ada orang yang ngomong seperti ini, maka jawab saja, hukum agama itu berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Kelihatannya memang iya, kelihatannya bahwa lesan, lidah kita, mulut kita dipakai untuk berzikir, dipakai untuk baca Al-Quran, dipakai untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tetapi ingat, Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW telah menghalalkan antara suami dan istri. Suami istri itu halal kecuali hal-hal yang diharamkan. Contoh, sang suami diharamkan menjima istrinya tatkala istrinya dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Itu enggak boleh, ya, sang suami menduhul istrinya baik melalui jalur depan maupun belakang. Kemudian walaupun istrinya dalam keadaan suci, tetapi barang yang sang suami dimasukkan melalui dubur, melalui anus, itu juga haram nih. Sang suami masukkan anunya ke dalam duburnya sang istri atau ke dalam duburnya sang istri atau anus begitu, ya. Ini haram.
atau memasukkan dari depan tetapi istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Adapun di luar itu silahkan, mau gaya 69 saling hisap menghisap atau gaya apapun, suami istri dalam keadaan suci asalkan anunya suami dimasukkan melalui depan, silahkan begitu, silahkan ya. Jadi halal-halal saja. Yang menghalalkan Allah, yang menghalalkan Rasulullah. Lalu mengapa kita merasa sok suci bahwa mulut kita, lidah kita digunakan untuk berzikir, digunakan untuk baca Al-Quran, digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian kita menjilati kemaluan istri, itu kan halal, halal istrinya itu. Berbeda kalau menjilati pipi, ya pipinya wanita cantik tapi bukan istrinya, haram ya, tetap haram. Walaupun toh kelihatan pipinya itu cantik, mulus, glowing ya kan, glowing ini pipi dan bibir itu kan di depan, di atas, tetapi bukan istrinya, bukan suaminya, ya tetap haram, haram, tidak boleh menjilati yang bukan suami istri. Adapun untuk suami istri sekali lagi dihalalkan, dihalalkan kecuali dua hal tadi, yaitu istri dalam keadaan haid dimasukkan melalui depan atau belakang haram. Kemudian istri dalam keadaan suci tetapi dimasukkan melalui anus atau melalui dubur juga haram. Coba perhatikan nih, menurut pendapat para ulama, hukmu rutubatil farji yuta'allaqu bil amrayni. Hukum rutubatul farji, hukumnya pelumas wanita, yuta'allaqu yaitu digantungkan bil amrayni dengan dua perkara. Al-awalu yang pertama, qala al-jumhur telah berkata oleh mayoritas ulama, inna rutubatal farji tahiratun wa laysat najisatan. Sesungguhnya pelumas kemaluan wanita tahiratun yaitu suci, wa laysat najisatan dan tidak najis. Wa huwa al-madhhabu ar-rajihu. Ini adalah mazhab yang kuat indal Hanafiyati, menurut mazhab Hanafi, wal Hanabilati dan menurut mazhab Hambali, wa ba'di Syafi'iyati dan menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Wa amma indal Malikiyati dan adapun menurut pendapat Malikiyah, wa ba'di Syafi'iyati dan menurut sebagian ulama Syafi'iyah, fahiya najisatun, rutubatul farji itu najis, tetapi ini pendapat minoritas ya, minoritas. Adapun pendapat mayoritas mengatakan bahwa rutubatul farji, pelumas kemaluan wanita itu adalah suci. Wathani, kemudian urusan yang kedua ini, masalah yang kedua, inna rutubatil farji tungkidul wudu'a. Sesungguhnya pelumas kemaluan wanita tungkidu yaitu merusak oleh rutubatul farji al-wudu'a pada wudu. Jadi kalau sudah keluar rutubatul farji itu membatalkan wudu, artinya wudunya batal. Wa hadza qaulu jumhuri, ini adalah pendapat mayoritas ulama minal Hanafiyati wal Malikiyati wasy-Syafi'iyati wal Hanabilah. Wa ma in tabni hasbin minal Dhahiriyati fahiya la tungkidul wudu'ah. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat dan barokah kepada kita semua fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu ta'ala a'lam bishawab.